Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Nuralib, kembali lagi di channel kita, sahabat Nuralib. Kali ini kita akan coba mengungkap mitos yang terkenal itu ada di puncak Bogor, yaitu jembatan Riung Gunung yang menghubungkan ke villa presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Di jembatan itu terkenal mitos-mitos yang katanya angker ataupun ada gerbang gaib yang menghubungkan ke pantai selatan. Kali ini, sahabat Nuralib, kita akan coba mengungkap apa aja sih yang ada di sana, gaib-gaib apa aja. Coba kita komunikasi dengan gaib yang ada di sana. Oke, langsung aja kita ke proses mediumisasi. Oke, sahabat Nuralib, kali ini kita sedang proses mediumisasi yang ada di jembatan Riung Gunung. Kali ini kita tunggu prosesnya. Gaib apa aja sih yang ada di sana. Kita akan mengungkap mitos-mitos benar tidaknya. Nanya lu. Oke, sahabat Nuralib, kali ini kita sudah coba memasukkan Sebab Nuralib Indonesia, kami di sini komunikasi dengan Bapak bisa bicara. Iya. Apakah benar kamu dari jembatan Gunung Riung? Kalau kamu ingin tahu siapa nama kamu? Baladewa. 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 Di Baladewa, di gunung, di jembatan Riung. Tempatnya di mana, Baladewa? Saya penjaga antara dunia nyata dan alam. Sebangsa saya. Jadi Aki penjaga gerbangnya. Apakah benar konon jembatan itu yang menuju ke villa itu peninggalan tempat Insinyur Soekarno? Ya, Apakah Aki terlebih dahulu tinggal di situ? Apa selama sebelum ada Insinyur Soekarno di situ? Sudah ada di situ Aki? saya sudah lama. Sudah lama di situ. Bagaimana ceritanya Ki? Aki kenal dengan Insinyur Soekarno? Ya, sering berkunjung ke situ. ke villanya. Ya,
yang sekarang dinamakan Villa Soekarno oleh masyarakat sekitar Ki. Dahulunya villa itu dijadikan Presiden Soekarno itu tempat untuk apa Ki? Kalau boleh tahu? Hanya tempat beristirahat. Oh, tempat peristirahatan. Tapi kenapa sekarang jembatan Riung Gunung itu jadi terkenal angker Ki? Kalau boleh tahu? Ada hal apa sih Ki? Mengapa jembatan itu sekarang jadi terkenal angker? Karena tempat itu sering keluar masuk bangsa saya. Oh. Jadi jembatan itu terkenal karena keluar masuk sebangsa api, sebangsa gaib. Ya, Atau gerbang gaibnya gitu Ki, kalau bisa dikatakan. Ada cerita juga Ki yang berkembang di masyarakat, mitos-mitosnya, apakah ini benar? Konon katanya untuk di jembatan Riung Gunung itu Villa Soekarno itu menghubungkan ke pantai selatan juga, apakah betul? kemana saja. Bagaimana dengan manusianya yang mengetahui mau ke tempat manapun bisa. Melalui gerbang yang api jaga. Jadi gerbang itu menuju kemana aja? Masuk ke laut selatan atau ke gerbang atau tempat-tempat kerajaan-kerajaan gaib. Ya, Apakah ada sebangsa manusia yang sudah masuk ke situ dengan selamat? tidak ada yang bisa. Termasuk Insinyur Soekarno. Dia hanya satu manusia yang bisa masuk, yang lain tidak bisa. Siapa Ki? Insinyur Soekarno itu sendiri. Itu dia. Tapi benar nggak Ki? Apakah ada hubungannya presiden pertama kita itu Insinyur Soekarno dengan kerajaan pantai selatan? Karena konon yang berkembang itu di jembatan Riung Puncak Bogor itu identiknya itu gitu, menghubungkan gerbang gaib ke pantai selatan. Ya, Ya, kalau berarti ada hubungannya. Hubungan seperti apa sih Ki kalau boleh tahu Ki? karena mereka mempunyai hubungan erat. Hubungan? Hubungan erat. Hubungan erat. Ya, Hubungan eratnya itu kalau boleh tahu erat yang seperti apa? satu darah. Satu Darah. satu darah yang dimaksud itu seperti apa satu darah? Bersaudara. Oh, bersaudara. Oh, berarti Presiden Soekarno itu identik dengan kerajaan pantai selatan itu memang benar adanya Ki ya? Seperti cerita yang berkembang luas di masyarakat situ. Itu bagaimana manusia yang meyakininya saja. Oh, balik lagi, berarti tergantung pada manusianya masing-masing. Oke, kalau boleh tahu, bisa ceritain nggak gimana awal ceritanya jembatan itu dibangun? Dulu zaman peperangan itu tempat
untuk sembunyikan senjata para pasukan yang melawan bangsa ini. Berarti dari lawan bangsa Indonesia sendiri. Ya, Sebagai tempat persembunyian senjata. dulu itu sebelum menjadi jalan, itu adalah jurang yang tidak bisa dilalui, sehingga para pasukan musuh membuat jembatan itu tembus ke bawah. Ada jalan setapak sebelumnya. Gitu. Ya, Untuk pembangunan jembatan itu sendiri sebelum itu ada upacara atau ritual tertentu nggak? ya, pasukan musuh mengambil salah satu orang yang bisa mengendalikan bangsa saya. Apakah itu dari orang Indonesia juga? Ya, Orang pribumi juga? Oh, berarti orang pribumi yang bekerja sama dengan pasukan penjajah itu? tidak kerjasama, dia dipaksa. Oh, dipaksa. Karena ketika pembuatan ada salah satu pasukan mereka yang tiba-tiba mati tanpa ada Tanpa sebab. manusia yang melawan mereka. Karena itu dulu tempat untuk mereka dijaga ketat sekali. Kalau boleh tahu pembuatan jembatan itu berapa lama itu? Itu sekitar 5 minggu 5 minggu. untuk mendirikan jembatan itu. Karena pasukan itu mengetahui ada sesuatu yang bersifat alam gaibnya, maka dia mencari manusia yang bisa mengendalikan bangsa saya. Nah, makanya sampai sekarang itu jembatan itu terkenal angkernya sih. Kalau memang itu sebagai pintu gerbang gaib, nah ada nggak sebangsa aki yang tetap dipila itu? Ada Banyak jenisnya. banyak, Bisa disebutkan dengan jenis apa aja itu? ada sesosok macan putih dan juga yang mengelilingi tempat itu seperti naga. Itu kepunyaan dari Bapak Presiden kita sendiri atau memang itu memang sudah lama gaib di situ? Untuk yang macan itu emang pengikutnya, dan untuk naga itu ditugaskan dari selatan, Dari siapa itu? dari Ratu. Ratu. Kan selama ini tidak itu terkenal dengan angkernya atau mitosnya. Memang banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh warga sekitar atau orang yang di situ. Ya, tadi itu yang saya katakan. Bangsa seperti saya sering lalu
tidak sedikit yang pas terlihat oleh manusia, karena melalui gerbang itu tidak sembarangan. Ada yang memaksa dan sehingga mereka bisa keluar atau masuk, tapi mereka tidak sadar terlihat oleh Ada nggak? manusia. Ada nggak efek untuk warga sekitar dengan adanya jembatan Riung Gunung di situ atau dengan terkenal angker dari jembatan itu? Itu sebenarnya tidak ada, karena lokasi itu jauh sekali dari tempat warga. Api sendiri wujudnya apa? Saya manusia berkepala binatang. Binatangnya apa tuh? Bisa kalian lihat sendiri. Kalau saya dengar ceritanya kan Aki ini sebagai penjaga gerbang situ. Yang memerintahkan Aki untuk menjaga gerbang itu siapa? Itu dari selatan ratu. Karena itu tidak ada yang bisa masuk sembarangan. Sesering apa Ki? Nyai Ratu itu sering keluar masuk gerbang itu? Apa ada hari tertentu? Kalau dia tidak tempat ke situ, itu hanya tempat di mana penghuni villa itu masuk untuk bertemu. Nah, ini dikhususkan untuk penghuni villa ya. Tapi apakah akan ada nantinya Ki suatu saat manusia yang bisa masuk ke dalam itu? Atau sudah dikhususkan hanya untuk presiden pertama kita, Insinyur Soekarno? Kalau hanya masuk tapi tidak bisa tembus ke alam dunia saya, itu paling bisa tembus masuk ke alam, masih alam kalian yang menuju ke tempat yang sekarang ada. Posisi gerbang gaib itu berada di sekitar mana? Itu ada di tempat jalur utama. Jembatan itu sendiri atau di mana? Untuk apa? Gerbang gaib. Itu di ujung Ujung jembatan. pembatas antara tanah dan ujung jembatan. Ada pesan nggak Ki untuk warga sekitar yang coba berlalu lalang di sekitar jembatan Riung Gunung itu? Ya, bagaimana dengan manusianya saja, dan bagaimana dengan yakinnya manusia? Kami pun tidak pernah mengganggu, dan yang menampakkan itu karena dia kadang memaksa untuk masuk atau keluar. Oke.
Jadi pada dasarnya makhluk di sekitar situ tidak mengganggu ya. Hanya saja manusia coba ingin masuk ke situ. Karena itu villa diperuntukkan hanya untuk Presiden Soekarno. Ya karena itu milik dia. Karena itu milik dia. Ali udah lama ikut Nyai Ratu. Sudah. Ali berarti kan sering ketemu tuh sama Nyai Ratu. Dia wujud aslinya itu apa sih, Ki? Kalau boleh tahu. Itu dia. Dibuang. Oleh manusia. Dulunya manusia. Ya, kemudian diambillah oleh penghuni Raja Laut. Dan saya adalah Panglima Raja itu. Oh, arti panglimanya Raja Laut situ. Makanya tahu sejarahnya, Nyai Ratu. Iya. Jadi memang wujudnya itu manusia perempuan. Manusia. Wujud Nyai. Yang ikut di dalam alam kami dan diberikan kekuatan untuk bisa nampak di alam dunia. Dijadikan tokoh seperti itu ya, sehingga dikenal di alam dunia atau alam manusia. Iya. Konon katanya Nyai Ratu itu kalau sebangsa api yang lain takut untuk menyebutkan namanya. Apa benar gitu? Ya karena tidak ingin terungkap siapa sebenarnya dia. Karena Aki panglimanya si rajanya dari Nyai Ratu, Aki bisa mengungkapkan ya. Tidak banyak juga, karena saya hanya bisa memberikan sedikit saja apa yang kalian ingin tahu. Kalau boleh tahu nih, mungkin Aki tahu ilmu seperti apa yang diberikan oleh Raja Aki ke Nyai Ratu. Namanya saya tidak tahu jelas, karena di alam saya ada suatu tempat untuk bersemayamnya raja yang tidak bisa siapapun masuk ke tempat itu. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Nyai Ratu, dibawa ke tempat Nyai Raja yang istilahnya khusus ya untuk Nyai Ratu ya. Ya, Karena memang konon katanya kan hampir semua makhluk sebangsa Aki yang ada di permukaan laut, semua pantaran laut menghormati Nyai Ratu.
berarti kan benar-benar punya kekuatan yang diberikan oleh Raja Laut, sesuatu yang istimewa. Kalau untuk itu sangat panjang untuk disampaikan. Jadi pada dasarnya jenisnya itu perempuan, si Nyai Ratu itu. Banyak orang meyakini dia sosok perempuan, Tetapi sejatinya ada juga yang mengatakan dia seorang laki-laki. Itu disebabkan oleh raja saya. berarti pada dasarnya si Nyonya si sosok yang kita sebut sosok yang disegani di laut itu, Nyi Ratu Kidul itu pada dasarnya hanya tokoh yang dimainkan oleh si rajanya Aki ya. Ya, Karena ada sesuatu semua di balik itu. Karena sangkut pautnya sama bangsa manusia itu sendiri yang nantinya yang ditemui, yang konon katanya bermimpi bertemu dengan Ibunda Ratu. Karena semuanya nanti gonjang ganjingnya ke manusia. Makanya sebangsa Aki juga jarang sekali mengungkap cerita di balik sosok itu semua. untuk yang manusia pada sekarang ini bertemu atau bermimpi itu hanyalah bangsa saya yang menyerupai agar ratu saya tidak dilupakan. Ada juga makhluk seperti saya yang diberikan oleh raja saya untuk bisa menyerupai ratu saya. Ini kalau terjadi bencana, beberapa bencana di pesisir pantai seperti tsunami, gempa dan lain sebagainya, orang banyak menceritakan ini Nyai Ratu lagi murka. Apa itu benar Ki? Ya, itu kadang bangsa manusianya terlalu berlebihan untuk mengambil haknya yang bukan haknya. Sehingga bangsa saya ataupun raja saya memberikan peringatan yang pada dasarnya saya dan makhluk seperti saya, raja saya yang ditugaskan untuk menjaganya. Berarti sebangsa Aki atau Raja Aki yang disebutkan tadi memiliki kemampuan untuk membuat fenomena itu, walaupun kita meyakini semua kejadian alam itu atas kehendak kuasa yang di atas. Sudah saya katakan, kami pun diberikan untuk menjaga. Tapi kalau Laut Tangga Selatan hubungannya apa Ki sama Laut Merah Ki?
Kan katanya sering terjadi konflik tuh sama Laut Merah. Tidak ada. Tidak ada. Kan cerita yang berkembang, penguasa laut yang terkuatkan katanya pantai selatan diimbangi dengan Laut Merah, yang dimana Laut Merah ini sosoknya jin-jin muslim semua. Kami pun muslim. Aku muslim. Saya muslim. Raja laut juga muslim. Muslim. Nyai Ratu pun muslim. Muslim. Makanya bisa menjaga harusnya ya. Menjaga. Kalau dia Alam. seorang muslim, kenapa membiarkan ya? Maksudnya sebangsa manusia kadang yang bersekutu dengannya sehingga namanya itu banyak tercemar gitu. Udah saya katakan, manusia mengambil hak yang bukan haknya. Manusia suka mengambil hak yang bukan haknya. Ya, Jadi selama ini banyak orang-orang melakukan pesugihan di pesisir laut, melakukan mencari ilmu kanuragan di pesisir laut ataupun di karang-karang pesisir laut. Itu memang karena keinginan manusia itu sendiri yang mengambil haknya, dan itu sebenarnya bukan haknya itu ya, bukan karena hasil dari Nyai Ratu ataupun raja-raja yang ada di laut ya. jadi saya jelas yang bukan haknya dan mengambil haknya itu. Haknya manusia itu kepada siapa? Dan kenapa dia mengambil hak yang bukan haknya? Karena kami, bangsa kami, bukan haknya untuk diambil oleh bangsa kalian manusia. Oke, mau nanya lagi. Nah, Nyai Ratu itu kan katanya dibuang oleh seorang. Nah, ketika dibuang kan diambil sama raja laut tuh. Nah, pada hakikatnya Nyai Ratu itu secara manusia dia udah meninggal atau belum sih? Jadi semua itu kehendak yang mengutus kami memberikan suatu tanda kalian pun bisa hidup di alam kami atas kehendak yang memerintahkan kami. Seperti itu. Laut Merah itu hanya sejarah kami. Sejarah di bangsa yang seperti apa gitu? Apa ada sempat peperangan atau seperti apa? Ya, manusia itu meyakininya seperti itu karena mereka hanya mengetahui dengan nyata pada
sebenarnya hanya sama dengan bangsa kalian, bangsa manusia. Banyak yang diperintahkan dan ada yang diperintahkan, yang baik dan yang buruk. Mi, apa namanya, ada nggak sih tata cara buat ketemu sama Nyai Ratu yang asli? Temui dulu diri kalian, baru akan bertemu dengan siapapun akan bertemu. Mudah menemui bangsa saya, mudah menemui ratu saya, mudah menemui raja saya. Tapi kalian temukan dulu siapa kalian, siapa manusia itu. Tapi benar nggak nih selama ini orang-orang yang banyak bilang kalau dia mimpi bertemu dengan Nyai Ratu? Iya, yang tadi saya sampaikan itu adalah bangsa saya. Itu bukan ratu yang datang, Hanya sekedar bayang ya. hanya sekedar penjaga-penjaganya. Hanya sekedar penjaga-penjaganya yang menyerupai. Termasuk Sekar Harun yang ada di Gunung Lawu. Dia adalah adiknya, Adiknya. tetapi dia adalah anak dari raja saya dengan permaisuri. Bukan buangan ya. Jadi sebenarnya kedudukannya lebih tinggi dong harusnya dari Nyai Ratu ya, Ki. Tetapi raja saya adalah raja yang adil. Dia diberikan tempat-tempat yang sama. Ada hubungannya dengan segitiga bermuda nggak? Ya, Yang di laut segitiga bermuda. ada. Apakah ada penghuni selain Nyai atau memang masih satu jalur garis-garis kerajaannya? Satu jalur. Itu adalah pusaran. Pusaran untuk mengendalikan laut yang banyak manusia terjebak di tempat itu. Banyak manusia yang terjebak di pusaran laut itu. Ya, Apakah ada bangsa lain yang menguasai mungkin roh-roh ataupun jiwa-jiwa manusia-manusia itu untuk dijadikan budak? tidak ada. Tidak ada. Manusianya sudah mengerti itu tempat seperti itu, mengapa masih dilalui. Kembali pada ke awal cerita.
sebenarnya seberapa pentingnya jembatan Riung Gunung itu bagi penguasa laut itu? Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Lalu Itu pintu alam gaib kami si tepat di situ, dan dulu hanya bangsa-bangsa saya yang biasa di situ, penghuni-penghuni pepohonan itu dulu tidak ada untuk menuju alam kami. Nah, ketika manusia yang menginginkan bertemu dengan ratu, maka saya ditugaskanlah untuk menjaga pintu itu dan dibuatkan oleh raja saya. Seperti itu. Jalurnya itu untuk manusia itu sendiri saja. Jadi memang istimewa ya Ki ya, dibuatkan jalur oleh Raja Aki supaya ratu ketemu sama manusia itu ya, Insinyur Soekarno ya. Itu Tujuan utamanya itu ya. Ya, tujuan utama dibangunnya jembatan itu hanya sebagai simbol ya Ki ya. Oke Ki, kita rasa sudah cukup obrolan ini. Terima kasih sudah memberikan informasi kepada sahabat Nuralip. Terima kasih juga sudah coba hadir memberikan informasi. Ada yang terakhir, ada pesan nggak untuk Aki terakhir kali sebelum meninggalkan raga manusianya? apa pesan untuk saya? Pesan untuk kita. Ada satu, kalian ini sering seperti ini. Sering seperti ini maksudnya apa tuh? Untuk bertemu dengan bangsa saya. Oke, sering bersinggungan dengan bangsa gaib itu. Ya, Oh, gitu pesannya Ki. jangan sampai kalian dikuasainya. Ini apa Ki? Jangan sampai dikuasainya. Ya, insya Allah Ki. Terima kasih Ki, sarannya Ki. Dan kau ingin bertemu dengan saya, ya, atau dengan bangsa lain, itu mudah. Tetapi hati-hati ketika sudah bertemu, jangan sampai kalian masuk ke apa yang kalian inginkan.
Gitu aja nih. Ya, Oke, makasih Ki ya, udah silaturahmi dengan kamu Ki ya. Bisa keluar sendiri. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Apa? Saya pergi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat Muralib, itu baru saja kita sudah coba mengobrol dengan sosok gaib yang ada di jembatan Riung Gunung itu. Balik lagi pada intinya, kita percaya atau tidak itu tergantung dengan kita pribadi masing-masing. Yaitu tadi juga ada sosok gaib yang konon katanya di jembatan Riung Gunung itu yang menghubungkan ke selatan memang betul adanya, yaitu Presiden kita Insinyur Soekarno. Cuman balik lagi pada dasarnya itu keyakinan kita masing-masing lagi. Apalagi yang namanya sosok gaib itu kan penuh dengan tipu daya juga. Dia bisa bercitra dengan benar ataupun tidak. Itu balik lagi dengan keyakinan kita masing-masing. Pada dasarnya kejadian-kejadian alam, apa yang coba diutarkan, kita balikan lagi. Pada dasarnya itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat Nuralib, itu aja mungkin video kali ini, perbincangan kita kali ini untuk menguak mitos di jembatan Riung Bogor itu. Tetap dukung channel kami dengan like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.